Semua lauk habis sudah, hanya tersisa sepiring gula-gula. Sejak dini rajin ibadah, sering belajar firman Tuhan dan berdoa. Sampurasun, Shalom. Kita masuk renungan pagi dengan judul Itu Adalah Pilihanmu. Ayat hafalan berbunyi, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Yosua 24 ayat 15. Setiap jiwa yang enggan menyerahkan dirinya kepada Allah adalah di bawah pengendalian kuasa yang lain. Ia bukanlah miliknya sendiri. Ia mungkin berbicara tentang kemerdekaan, tetapi ia berada dalam perhambaan yang paling hina. Ia tidak diperkenankan melihat keindahan kebenaran karena pikirannya dikuasai setan. Meskipun ia memuji dirinya bahwa ia sedang mengikuti bisikan kalbu dari pertimbangannya sendiri, namun ia menaati kehendak putra kegelapan. Kristus datang untuk memutuskan belenggu perhambaan dosa dari jiwa. Jikalau anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tertulis dalam Yohanes 8 ayat 36 dan Roma 8 ayat 2. Dalam pekerjaan penebusan tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan yang digunakan dari luar. Di bawah pengaruh Roh Allah, manusia diberi kebebasan memilih siapa yang hendak dilayaninya. Dalam perubahan yang terjadi, bila jiwa berserah kepada Kristus, terdapatlah rasa kebebasan yang paling tinggi. Pembuangan dosa adalah tindakan jiwa itu sendiri. Memang benar, kita tidak mempunyai kuasa untuk membebaskan diri dari pengendalian setan, tetapi bila kita ingin dibebaskan dari dosa dan dalam keperluan kita yang besar berseru untuk mendapat kuasa di luar dan melebihi kuasa diri sendiri, maka kuasa jiwa dipenuhi dengan tenaga ilahi dari Roh Kudus dan mereka menaati bisikan dalam memenuhi kehendak Allah. Satu-satunya keadaan yang memungkinkan kemerdekaan manusia ialah menjadi satu dengan Kristus. Kebenaran itulah akan memerdekakan kamu dan Kristus ialah kebenaran itu. Dosa dapat menang hanya oleh melemahkan pikiran dan membinasakan kebebasan jiwa. Takluk kepada Allah ialah pemulihan kepada diri sendiri, kemuliaan sejati dan keluhuran manusia. Hukum ilahi yang kepadanya kita harus tunduk adalah hukum yang memerdekakan orang. Yakobus 2 ayat 12. Orang Farisi telah menyatakan diri sendiri sebagai anak-anak Abraham. Yesus mengatakan kepada mereka bahwa tuntutan ini dapat ditetapkan hanya oleh melakukan perbuatan Abraham. Anak-anak Abraham sejati mau hidup dalam penurutan kepada Allah sebagaimana halnya dengan Abraham. Mereka tidak akan berusaha membunuh seorang yang sedang mengucapkan kebenaran yang diberikan kepadanya dari Allah. Dalam bersekongkol melawan Kristus, rabi-rabi tidak melakukan perbuatan Abraham. Hanya sekadar silsilah keturunan dari Abraham tidak ada nilainya. Tanpa suatu hubungan rohani dengan Dia yang akan dinyatakan dalam memiliki roh yang sama dan melakukan perbuatan yang sama, mereka bukannya anak-anaknya. Dikutip dari Alfa dan Omega jilid 6 halaman 80 dan 81. Baik atau siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Matius 12 ayat 30. Iblis terus-menerus berusaha mengalahkan umat Allah dengan menghancurkan tembok-tembok pemisah yang memisahkan mereka dari dunia ini. Israel kuno terbujuk melakukan dosa pada waktu mereka memberanikan diri mengadakan hubungan yang terlarang dengan bangsa-bangsa kafir. Dengan cara yang sama juga, orang-orang Israel modern disesatkan. Orang-orang yang tidak berdaya, yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat adanya cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah.
2 Korintus 4 ayat 4. Semua yang bukan pengikut-pengikut Kristus yang sejati adalah hamba-hamba iblis. Dalam hati yang tidak dibarui terdapat kasih terhadap dosa dan kecenderungan untuk membela dosa itu dan memaafkannya. Dalam hati yang sudah dibarui ada kebencian terhadap dosa dan tekad untuk melawan dosa itu. Bila mana orang Kristen memilih bergaul dengan orang-orang fasik dan orang-orang tidak percaya, mereka membukakan dirinya kepada pencobaan. Iblis menyembunyikan dirinya dari pandangan mereka dan dengan diam-diam menutupi mata mereka dengan tipuan. Mereka tidak bisa melihat bahwa pergaulan seperti itu bisa mendatangkan bahaya. Dan sementara mereka semua waktu mereka digunakan untuk berbaur dengan dunia ini di dalam tabiat, perkataan dan tindakan atau perbuatan, maka mereka menjadi semakin dibutakan. Persesuaian kepada kebiasaan-kebiasaan dunia membuat gereja bertobat kepada dunia dan tidak akan pernah mempertobatkan dunia kepada Kristus. Keakraban dengan dosa pasti menyebabkan dosa itu tampak kurang menjijikkan. Ia yang memilih bergaul dengan hamba-hamba iblis akan segera dihilangkan rasa takutnya kepada Tuannya. Bila mana dalam tugas kita menghadapi pencobaan, sebagaimana Daniel di istana raja, kita boleh merasa pasti bahwa Allah melindungi kita. Tetapi jikalau kita menempatkan diri di bawah penggodaan, lambat atau cepat kita akan jatuh. Penggoda itu sering bekerja dengan sangat berhasil melalui orang yang paling sedikit kita curigai, yang berada di bawah pengendalian iblis. Pemilik talenta dan pendidikan dikagumi dan dihormati, seolah-olah kemampuan ini dapat menggantikan ketidaktakutan kepada Allah, atau untuk menyanggupkan manusia berkenan kepada Allah. Bakat atau talenta dan pendidikan memang dianggap sebagai karunia Allah. Tetapi kalau karunia itu dibuat menggantikan kesalehan, bila mana kemampuan ini membuat orang jauh dari Allah yang seharusnya membawa orang lebih dekat kepadanya, maka bakat, talenta dan pendidikan itu akan menjadi kutuk dan jerat. Pendapat yang tersebar luas mengatakan bahwa semua yang tampak sopan atau kehalusan budi bahasa dan tingkah laku dalam berbagai hal berhubungan dengan Kristus. Ini adalah suatu kekeliruan besar. Sifat-sifat ini memang haruslah menjadi tabiat orang Kristen karena akan mendatangkan pengaruh yang kuat bagi agama yang besar. Tetapi sifat-sifat itu haruslah diabdikan kepada Allah, atau kalau tidak, itu juga dapat menjadi alat ampuh bagi kejahatan. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 533 dan 534. Tidak ada maaf untuk berbuat dosa. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yohanes 8 ayat 11. Cita-cita Allah bagi anak-anaknya ialah lebih tinggi daripada apa yang dapat dicapai oleh pikiran manusia. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Perintah ini adalah suatu perjanjian, rencana keselamatan bermaksud untuk melepaskan kita sepenuhnya dari kuasa iblis. Kristus selalu memisahkan jiwa yang bertobat dari dosa. Ia datang untuk memusnahkan pekerjaan si jahat, dan ia telah mengadakan ikhtiar agar Roh Kudus dicurahkan kepada tiap-tiap jiwa yang bertobat untuk memelihara dia dari dosa. Agen-agen iblis janganlah dianggap sebagai maaf untuk suatu perbuatan yang salah. Iblis sangat gembira apabila didengarnya orang-orang yang mengaku pengikut Kristus mengadakan maaf untuk tabiat mereka yang bercela.
Maaf inilah yang membawa ke dalam dosa. Tidak ada maaf untuk berdosa. Perangai yang suci, hidup seperti Kristus dapat dicapai oleh setiap anak Allah yang bertobat dan percaya. Bercita-cita menjadi seperti Kristus adalah patut menjadi sifat orang Kristen, sebagaimana anak manusia sempurna di dalam hidupnya. Demikian pula pengikut-pengikutnya sempurna di dalam hidup mereka. Yesus di dalam segala sesuatu dijadikan sama dengan saudara-saudaranya. Ia menjadi daging sama seperti kita. Ia lapar, haus, dan letih. Ia ditopang oleh makanan dan tidur yang segar. Ia turut merasai perasaan manusia. Walaupun demikian, dia adalah anak Allah yang tidak bercacat celah. Ia adalah Allah di dalam daging. Tabiatnya harus menjadi milik kita. Tuhan berkata kepada mereka yang percaya kepadanya, "Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku." 2 Korintus 6 ayat 16. Kristus adalah anak tangga yang dilihat oleh Yakub, alasnya di bumi ini dan ujungnya sampai di pintu surga, di ambang pintu kemuliaan. Jikalau tangga itu telah gagal oleh satu langkah mencapai bumi ini, sudah pasti kita hilang. Tetapi Kristus telah mendapatkan kita di mana kita berada. Ia telah mengambil sifat kita dan telah menang, agar kita oleh mengambil sifatnya dapat menang. Terbuat serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Roma 8 ayat 3. Ia hidup tanpa dosa. Sekarang oleh keilahiannya ia berpegang pada tahta surga. Sedangkan dengan kemanusiaannya ia datang kepada kita. Ia mengundang kita melalui iman di dalam Dia untuk memperoleh kemuliaan sifat Allah. Dengan demikian kita harus sempurna sebagaimana Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 331 dan 332. Membawa umpan dengan wadah, menjerat ikan dengan jala, luruskan niat dalam ibadah agar berkah dan berpahala. Demikian renungan pagi kita. Horas.